Pada tahun 1959, penguasa Dubai mengambil risiko. Perlawanan dengan nasihat para penasihatnya, Syekh Rashid bin Said Al Maktoum memerintahkan pembangunan bandara pertama yang layak di Emirat yang masih muda itu. Pada saat itu, Dubai adalah pos perdagangan bebas yang baru tumbuh di Teluk, masih berada di bawah mandat Inggris dan berjalan terseok-seok lebih dari setengah abad setelah runtuhnya industri mutiara yang dulu menguntungkan. Pertumbuhan masa depannya masih jauh dari pasti. Setahun kemudian, bandara itu sudah beroperasi. Bandara itu hanya memiliki satu terminal dan satu landasan pacu yang terbuat dari pasir yang dipadatkan, yang harus diratakan sebelum setiap kali pesawat lepas landas dan mendarat. Hari ini, sekitar 65 tahun kemudian, Bandara Dubai yang luas dengan 3 terminal yang berdiri di lokasi yang sama sudah penuh sesak. Dubai International atau DXB sudah menjadi bandara tersibuk kedua di dunia dan semakin sibuk setiap harinya. Untuk mengatasi hal ini, proyek-proyek besar dan berani sedang dijalankan. Proyek-proyek yang, setelah selesai, akan membuat DXB yang megah terlihat seperti jalur pasir padat berdebu dari tahun 60-an. Dari pasir ke langit. Dari awal yang sederhana, kebangkitan Dubai yang luar biasa menjadi pusat global pariwisata, keuangan, dan bisnis benar-benar luar biasa. Dan Dubai International telah mencerminkan perkembangannya di setiap langkah. Angkanya berbicara sendiri. Pada tahun 2000, bandara ini menangani sekitar 12 juta penumpang. Pada tahun 2013, angka itu melonjak menjadi 66 juta. 2024, 92,3, Dubai bukan hanya tujuan utama itu sendiri. Lokasinya yang strategis menjadikannya titik persimpangan penting antara Eropa, Asia, Afrika, dan Oseania. 2/3 populasi dunia tinggal dalam jarak penerbangan 8 jam dari Dubai. Bandara ini sudah memegang gelar sebagai pusat internasional tersibuk di dunia, melampaui London Heathrow pada tahun 2013. Hanya Hartsfield-Jackson di Atlanta yang memiliki lalu lintas penumpang lebih banyak. Tetapi berbeda dengan Dubai, penumpangnya sebagian besar adalah domestik. Bandara Internasional Dubai sekarang melayani sekitar 106 maskapai menghubungkan Dubai ke 272 kota di 107 negara. Terminal 3 yang dibangun untuk melayani maskapai Emirates adalah terminal terbesar di dunia berdasarkan luas lantai, membentang lebih dari 1,7 juta meter persegi. Saat dibuka pada tahun 2008, terminal ini bahkan merupakan bangunan terbesar di dunia berdasarkan luas lantai. Sejak tahun 1980-an, bandara ini telah mengalami serangkaian perluasan besar, dengan penambahan terminal, concourse, landasan pacu, dan infrastruktur utama lainnya secara bertahap. Namun pada awal milenium baru, pejabat Emirat sudah mengidentifikasi kemungkinan kebutuhan akan bandara lain mengingat tingkat pertumbuhan DXB yang sangat pesat dan tekanan serius yang pada akhirnya akan dihadapinya. Bandara Internasional Enza Al Maktoum dinamai sesuai dengan keluarga penguasa Dubai. Dibuka pada tahun 2010 di Dubai South, distrik barat daya kota yang jarang penduduknya, lokasi ini awalnya dibangun untuk kebutuhan kargo. Penerbangan komersial pertama mendarat pada bulan Juni tahun itu. Bandara Internasional Dubai sudah terlalu padat dan pengiriman udara sedang berkembang pesat di Teluk. Pada saat peluncurannya, Al Maktoum memang dirancang untuk menangani 12 juta ton kargo setiap tahun, menjadikan bandara ini sebagai yang terbesar di dunia dalam hal kapasitas kargo. Lalu, pada tahun 2013, bandara baru ini yang hanya memiliki satu landasan pacu sepanjang 4,5 km resmi dibuka untuk penumpang, melayani beberapa maskapai internasional, terutama maskapai berbiaya rendah, serta pesawat pribadi dan penerbangan charter. Bandara ini memang berfungsi dengan baik sebagai bandara alternatif. Ujian besar datang pada Mei 2014 ketika Dubai International menutup salah satu landasan pacunya untuk perbaikan. Sejumlah maskapai memindahkan operasinya ke Al Maktoum selama beberapa bulan, dan tuan rumah baru mereka benar-benar berhasil menangani hampir 1 juta penumpang pada tahun itu sementara operasional berjalan lancar. Namun, angka 1 juta itu membuatnya hampir mencapai kapasitas penuh. Sementara itu, DXB merasakan tekanan logistik akibat peningkatan jumlah penumpang yang eksponensial setiap tahunnya, meskipun kapasitas yang dirancang adalah 90 juta yang akhirnya terlampaui pada tahun 2024. Kedua bandara tersebut jika digabungkan tetap saja tidak cukup untuk secara berkelanjutan memenuhi permintaan perjalanan udara di Dubai. Sekarang memperluas Dubai International bukanlah pilihan karena bandara ini sudah memaksimalkan seluruh lahan yang dialokasikan, terjepit di antara kawasan perkotaan yang padat dan jalan raya utama. Tidak ada ruang lagi untuk berkembang. Membelah kawasan permukiman dan infrastruktur vital demi pembangunan di masa depan sangat mahal, rumit secara logistik, dan sensitif secara politik. Jadi para pejabat dihadapkan pada pilihan. Terus memaksakan bandara yang sudah penuh, mungkin membatasi lalu lintas udara ke Dubai, atau memulai dari awal, membangun yang lebih besar dan lebih baik. Dan hanya ada satu pilihan yang jelas, yang seharusnya tidak mengejutkan siapapun ketika berbicara tentang para pejabat Dubai.
Di lokasi pusat kargo di Bandara Al Maktoum yang dulunya dikelilingi oleh hamparan gurun yang luas, mereka memilih untuk membangun bandara terbesar yang pernah ada di dunia dengan selisih yang sangat jauh. Satu bandara saja, 5 kali lebih besar dari Bandara Al Maktoum saat ini, mampu menangani 260 juta penumpang per tahun. Raksasa. Visi Bandara Internasional Al Maktoum sangat luar biasa. Ketika selesai dibangun sepenuhnya, bandara ini akan jauh lebih besar dari bandara manapun di dunia. 5 landasan pacu paralel, masing-masing sepanjang 4,5 km dan berjarak 1,5 km, akan memungkinkan 4 pesawat tiba atau berangkat secara bersamaan. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bandara lain seperti Hartsfield, Jackson, di Atlanta atau Chicago O'Hare mengoperasikan 5 atau lebih landasan pacu, tetapi hanya bisa menggunakan 2 atau 3 sekaligus, karena keterbatasan terkait jarak dan arah angin. Sebaliknya, Al Maktoum akan mampu menangani lebih dari 200 lepas landas dan pendaratan setiap jam pada kapasitas puncak, melampaui bandara-bandara dunia secara individu, bahkan seluruh sistem bandara di kota seperti New York dan London. Panjang 4,5 km juga sangat penting, mengingat iklim Dubai yang sangat panas. Udara panas lebih tipis daripada udara dingin, artinya pada suhu tinggi, daya angkat di bawah sayap pesawat lebih sedikit pada kecepatan tertentu dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah. Tambahan 1 hingga 1,5 km di atas rata-rata internasional akan memastikan bahwa bahkan pesawat A380 yang terisi penuh pun dapat lepas landas dalam suhu 45 derajat. Semua landasan pacu akan dilengkapi dengan beberapa teknologi penerbangan tercanggih yang pernah ada di dunia. Sistem pendaratan presisi akan memungkinkan pesawat mendarat dengan aman bahkan saat badai pasir atau kabut tebal. Navigasi berpemadu satelit dan pencahayaan pintar akan membimbing pilot hingga ke gerbang. Sementara itu, radar darat dan menara kontrol bertenaga AI yang terakhir masih dalam tahap pengujian akan mampu melacak setiap pergerakan di landasan secara real-time. Bandara ini akan memiliki total 400 gerbang saat selesai dibangun. Itu lebih dari 2 kali lipat jumlah gerbang di Hartsfield Jackson di Atlanta dan 3 kali lipat dari London Heathrow. Gerbang-gerbang ini akan tersebar di 4 sayap terminal besar, 2 di timur, 2 di barat. Masing-masing concourse memiliki panjang sekitar 2,7 km dengan luas bangunan 2,3 juta meter persegi. Sebagai perbandingan, itu setara dengan sekitar 320 lapangan sepak bola yang diletakkan berdampingan. Karena berjalan kaki di sekitar bandara akan menjadi beban berat bagi sebagian besar penumpang, bandara ini akan dilengkapi dengan alat transportasi bawah tanah. Pada dasarnya, sebuah metro otomatis di dalam bandara. Tapi maksud saya, salut untuk siapapun yang menemukan nama itu, saya kira. Sementara rencana masih dalam tahap tender, kita tahu alat ini akan mengangkut penumpang antara 14 stasiun di seluruh terminal dan concourse. Secara drastis memangkas waktu perjalanan di dalam bandara dan membuat Al Maktoum menjadi sangat menarik untuk transit. Masing-masing dari 4 concourse akan membentang di sepanjang poros utama sepanjang 2,7 km dibagi menjadi 3 atrium besar yang mencakup beberapa lantai, diperuntukkan bagi keberangkatan dan kedatangan, lounge khusus, hiburan dan retail yang sangat besar, dan tentu saja stasiun bawah tanah untuk alat transportasi penumpang. Di atas tiap atrium akan ada atap raksasa yang menyerupai bukit pasir. Ini merupakan penghormatan terhadap geografi dan warisan budaya Uni Emirat Arab, namun juga memiliki fungsi tersendiri. Tata letak bandara ini berfokus pada pemanfaatan cahaya alami secara optimal. Ini merupakan nilai tambah secara estetika, memberikan kesan lapang, megah, dan sentuhan ekologis yang ramah di pusat perjalanan ini. Namun juga akan secara drastis mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan. Jadi desainnya untuk para penggemar arsitektur yang menonton akan menjadi upaya menyeimbangkan antara mengoptimalkan cahaya alami sekaligus mengurangi silau dan masuknya panas. Hal itu sebagian berkat material yang digunakan dengan penekanan pada kaca, kisi-kisi, pelapis, dan layar. Tetapi juga pada lengkungan atap dan struktur integral dari aula utama. Dari gambar desain awal oleh sang arsitek, ruang hijau tampak melimpah baik di dalam maupun di luar dinding bandara. Para pelancong yang berkendara menuju bandara dapat mengharapkan danau buatan yang luas dengan oasis yang dipenuhi pohon palem. Di dalam terminal dan area penghubung terminal, kita akan menemukan hutan mini, zona tropis, dan mungkin taman vertikal bersama dengan berbagai jenis fitur air yang menenangkan. Dan karena kita sedang membahas unsur-unsur, analisis angin yang teliti sangat penting untuk desain atap yang terbaik, tetapi juga saat merencanakan bandara secara keseluruhan. Landasan pacu disejajarkan dari barat laut ke tenggara untuk menyesuaikan dengan arah angin utama di wilayah ini. Hal ini akan mengurangi risiko angin silang yang berbahaya saat lepas landas dan pendaratan. Tidak mengherankan, angin juga membawa sejumlah besar pasir dan debu yang mengganggu jarak pandang dan menyebabkan keausan mesin. Oleh karena itu, para perencana memperhitungkan hal ini dalam tata letak landasan pacu, jarak antar taxiway, dan sistem filtrasi terminal.
Dan sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang pengalaman di bandara, sistem penyiksaan manusia yang kita semua kenal dan cintai dari sebagian besar bandara di seluruh dunia. Akankah Al Maktoum membuat perubahan besar dalam hal ini? Ibu kota kenyamanan. Sekarang satu lagi janji besar dan berani dari Al Maktoum. Layanan bagasi yang sangat canggih dan benar-benar inovatif. Satu layanan yang akan membuat sistem saat ini di Dubai, yang sudah merupakan keajaiban teknologi, terlihat seperti lintasan kelereng temu. Inovasi Amenta adalah bandara akan menerima bagasi beberapa hari sebelum keberangkatan. Hal ini sudah diterapkan pada beberapa maskapai di Bandara Internasional Dubai. Tetapi tampaknya sistem ini akan dinormalisasi untuk Al Maktoum. Lagi pula, bandara ini akan lebih dari mampu menangani permintaan tersebut. Penumpang akan dapat menurunkan bagasi mereka jauh sebelum keberangkatan. Sebuah layanan yang disambut baik oleh pebisnis maupun wisatawan. Sementara pengambilan bagasi di hotel juga kemungkinan akan menjadi pilihan, seperti saat ini, meskipun dengan biaya tambahan. Setiap tas akan diberi label secara elektronik sebelum diangkut menuju jaringan konveyor berkecepatan tinggi otomatis di bawah terminal. Untuk memberi Anda gambaran tentang skala di sini, pada kapasitas penuh, sistem ini diperkirakan dapat menangani hingga 50.000 tas per jam. Sistem saat ini di Bandara Internasional Dubai, yang terbesar dan terbaik di dunia, hanya mampu menangani 16.000 tas pertama. Tas-tas tersebut dibawa melewati beberapa tahap pemeriksaan keamanan. Sinar X dan Pemindai City akan mendeteksi segala kejanggalan hampir seketika, mengirimkan bagasi yang mencurigakan ke area pemeriksaan terpisah. Setelah lolos pemeriksaan, tas-tas tersebut disortir berdasarkan nomor penerbangan, gerbang, dan waktu keberangkatan. Jika belum siap untuk diberangkatkan, tas-tas tersebut tetap berada di jaringan penyortiran pusat, baik berputar di atas konveyor maupun diam di zona parkir. Jika sudah mendekati waktu keberangkatan, tas-tas tersebut akan diangkut ke gerbang yang telah ditentukan dan melalui lift vertikal serta palka pop-up muncul tepat di tempat pesawat diparkir sebelum dimuat ke dalam pesawat menggunakan lengan konveyor pendek. Sekarang, fitur lift dan pintu keluar ini benar-benar terobosan. Hampir semua bandara di seluruh dunia mengandalkan truk untuk mengantarkan bagasi dari tempat pengambilan bagasi ke pesawat. Tampaknya Al Maktoum ingin hampir sepenuhnya mengandalkan pintu keluar pop-up ini untuk membantu mengurangi kemacetan di landasan dari truk-truk dan secara drastis memangkas waktu layanan. Meskipun demikian, pejabat bandara telah mengonfirmasi bahwa traktor bagasi canggih sedang dalam tahap pengujian. Tujuan akhirnya adalah agar kendaraan ini bisa berjalan sendiri, bergerak di sepanjang rute yang telah dipetakan, dan mampu menarik hingga 4 kontainer bagasi masing-masing. Model terbaru saat ini berjalan dengan kecepatan 15 km per jam di bawah pengawasan manusia. Sekarang, ini bisa menjadi solusi sementara sampai sistem bagasi benar-benar beroperasi penuh dan melayani setiap gerbang. Kemungkinan besar mereka akan tetap beroperasi sebagai jaring pengaman jika terjadi pekerjaan pemeliharaan, kerusakan sistem, atau perjalanan tertentu. Secara keseluruhan, tampaknya Al Maktoum ingin mengandalkan mereka seminimal mungkin. Dan untuk kedatangan, menurut target resmi, bandara menargetkan agar bagasi sudah siap diambil dalam waktu sekitar 15 menit sejak proses penurunan bagasi dimulai. Yaitu setelah pesawat benar-benar berhenti, mesin dimatikan, dan pemeriksaan keselamatan selesai dilakukan. Hari-hari menunggu di sekitar ban berjalan bagasi, menatap kosong, sementara koper-koper yang tampak sedih dan terlantar berputar-putar di konveyor akan segera berlalu. Jika mereka menepati janji mereka, kemungkinan besar bagasi sudah ada di ban berjalan sebelum penumpang bahkan sampai di ruang pengambilan bagasi. Bahkan ada pembicaraan untuk sepenuhnya meninggalkan ban berjalan tradisional dengan menggunakan kios biometrik, di mana Anda memindai wajah atau boarding pass Anda dan bagasi Anda langsung muncul di hadapan Anda. Ini adalah ambisi yang berani, dan ini juga yang bisa Anda harapkan dari pusat futuristik seperti Dubai. Hal yang sama juga berlaku untuk sistem penumpang utama lainnya di bandara ini. Bandara Internasional Dubai sudah menjadi pemimpin dunia dalam teknologi biometrik. Gerbang pintar sudah tersedia untuk penumpang yang memenuhi syarat dan terdaftar. Di sini Anda cukup melihat ke atas, melepas aksesori wajah apapun, sementara sistem yang mencakup kamera dan teknologi biometrik bertenaga AI memeriksa Anda dan kemudian membiarkan Anda lewat. Dan itu untuk orang biasa, bisa dibilang begitu. Untuk penumpang kelas bisnis dan kelas 1 yang bepergian dengan Emirates, karpet merah biometrik digelar dengan kemegahan penuh. Secara harfiah, para pelancong di Terminal 3 berjalan di sepanjang terowongan berkarpet merah, di mana teknologi biometrik yang lebih canggih lagi memindai wajah orang-orang tanpa mereka perlu berhenti. Sistem ini dapat menangani hingga 10 penumpang yang bergerak sekaligus dan hanya membutuhkan waktu 14 detik. Tidak perlu memindai boarding pass atau paspor, itu benar-benar keren. Maksudku, semua hal itu benar-benar keren. Itu benar-benar keren. Di Al Maktoum, kita bisa berharap teknologi ini akan menjadi standar untuk semua penumpang. Perjalanan dari trotoar ke gerbang, seperti yang dikatakan para pejabat, akan dirancang agar semulus mungkin dengan antrean minimal hingga tanpa antrean sama sekali atau tanpa ketergantungan pada dokumen perjalanan.
Pengenalan wajah akan diintegrasikan ke dalam proses check-in, keamanan, bea cukai, dan naik pesawat. Jadi, di setiap tahap perjalanan bandara yang biasanya melelahkan, penumpang akan dikenali secara otomatis dan dapat melewati bandara tanpa hambatan. Inilah yang sedang dipersiapkan oleh para pejabat di dalam Al Maktoum. Tapi sekarang, mari kita lihat apa yang sedang mereka persiapkan di sekitarnya. Seolah-olah bandara adalah jantung dan otak dari mega proyek ini. Di sekelilingnya akan terbentuk struktur besar yang memang dirancang untuk itu. Aerotropolis. Ya, pusat perjalanan udara terbesar di dunia akan menjadi pusat dari sebuah kota baru sepenuhnya. Karena area di sekitar bandara sangat luas, pejabat Emirat sudah mulai mengembangkan Dubai Selatan, sebuah kawasan metropolitan baru yang besar yang dijuluki sebagai Aerotropolis. Aspirasi kawasan ini dirangkum dengan baik dalam nama lainnya yang agak membingungkan, yaitu Dubai World International. Karena Bandara Al Maktoum akan menyediakan lapangan kerja bagi ratusan ribu orang, rencananya sebagian besar pekerja ini akan benar-benar tinggal di Dubai Selatan. Insentif-insentifnya sudah mulai bermunculan, seperti perumahan baru yang jauh lebih terjangkau dibandingkan pusat kota Dubai, berbagai kemudahan dari perusahaan dan pemerintah seperti tunjangan perumahan dan proses visa yang cepat, serta salah satu daya tarik utama bagi banyak orang, yaitu waktu perjalanan yang jauh lebih singkat. Jalan-jalan utama di Dubai terkenal sangat macet, begitu juga dengan jalan-jalan penghubung antara Dubai dan Emirat tetangga seperti Sharjah dan Abu Dhabi. Dan berbeda dengan distrik-distrik lama di Dubai, di mana ekspansi yang cepat jauh melampaui kapasitas, Aerotropolis ini dibangun dari nol dengan mempertimbangkan transportasi yang efisien dan perencanaan kota yang didasarkan pada proyeksi yang lebih realistis. Rilis pers terbaru membanggakan kemampuan untuk menampung 1 juta orang, menyediakan berbagai jenis hunian mulai dari akomodasi pekerja hingga villa mewah. Kota itu sendiri akan menjadi pusat kekuatan ekonomi bagi Dubai, menyediakan sekitar 500 juta lapangan kerja. Tentu saja itu termasuk sektor penerbangan dan kargo, tetapi sebagian besar sebenarnya akan tersebar di berbagai industri utama yang sudah mapan di Dubai, baik itu konstruksi, teknologi, maupun perhotelan. Rencana induk membagi area tersebut menjadi 8 distrik bertema. Ini akan mencakup antara lain distrik penerbangan, logistik, dan perdagangan, di mana bisnis dan profesional terkait akan berkumpul berdasarkan spesialisasi mereka. Sektor lainnya adalah kawasan perkotaan yang awalnya direncanakan untuk menjadi tuan rumah Dubai Expo 2020. Kawasan Expo City, seperti yang sekarang disebut, dibuka kembali setelah pandemi dan menampilkan beragam desain mutakhir di bidang teknologi, arsitektur, dan teknik. Sekarang, lokasi tersebut sedang diubah menjadi kota pintar, pusat teknologi ramah lingkungan, industri digital, dan bisnis-bisnis yang berorientasi ke masa depan lainnya. Dubai South menutup tahun 2024 dengan 450 perusahaan baru yang mulai beroperasi, dan penyewaan kantor meningkat pesat dengan rata-rata 300% setiap tahunnya. Konektivitas akan menjadi salah satu nilai jual utama, sekaligus pendorong ekonomi yang signifikan. Stasiun penumpang utama dari Etihad Rail yang akan segera diluncurkan sudah dalam tahap perencanaan, menghubungkan bandara dengan jaringan kereta api yang didukung pemerintah UEA. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan semua 7 emirat di negara tersebut dan akan menjadi terobosan besar bagi para komuter, terutama dari Abu Dhabi atau Sharjah yang bertetangga. Yang lebih penting lagi, mungkin Etihad Rail akan membentuk segmen UEA dari jalur kereta Dewan Kerjasama Teluk yang bersejarah. Setelah selesai, jalur ini akan menghubungkan untuk pertama kalinya Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan UEA melalui kereta api. Ini akan menjadi pendorong integrasi regional yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi negara-negara Teluk, merevolusi arus barang dan orang di Semenanjung. Dan masih ada lagi. Dubai sudah sangat layak disebut sebagai pusat kargo terkemuka di dunia, dan sekarang mereka semakin memperkuat posisinya. Hanya sekitar 20 km dari bandara terdapat pelabuhan Jebel Ali, salah satu pelabuhan buatan manusia terbesar di dunia dan pelabuhan tersibuk di Timur Tengah. Dan bersama dengan Bandara Internasional Al Maktoum, ini akan menjadi pilar utama dari apa yang disebut Dubai sebagai koridor logistiknya. Sebuah area seluas 200 km persegi yang akan meningkatkan arus kargo antara laut dan udara ke volume dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dan berkat jaringan kereta api yang segera hadir, barang-barang dapat mengalir antara Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk, memperkuat posisi Dubai sebagai pusat logistik global, pusat perdagangan dan perjalanan dunia. Bandara Internasional Al Maktoum tentu saja berada di pusatnya. Jadi, bagaimana peta jalan untuk pembangunan bandara ini? Dan sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai? Membangun para raksasa. Tahap pertama dari rencana induk sudah berjalan. Secara resmi disetujui pada April 2024 oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, yang sering dijuluki Sheikh CEO Dubai. ACT telah menyetujui investasi sebesar $35 miliar hanya untuk terminal penumpang pertama saja, memimpin 2 organisasi utama yang didukung negara,
Dubai Aviation Engineering Projects, yaitu lembaga yang menangani pembangunan, dan Dubai Aviation City Corporation yang bertanggung jawab atas wilayah metropolitan yang lebih luas di sekitar bandara. Di inti dari tahap pertama ini adalah gedung Terminal Barat bersama dengan yang pertama dari 4 konkors masa depan yang memiliki atrium luas, 100 gerbang, dan atap yang menyerupai bukit pasir. Selain itu, landasan pacu baru pertama sudah mulai dibangun di atas pasir, dengan jarak yang diatur secara hati-hati agar tahap-tahap berikutnya dapat ditambahkan ke jalur tambahan tanpa mengganggu operasional. Sistem bagasi dan kereta otomatis pengangkut penumpang termasuk 4 stasiunnya akan dibangun. Begitu juga dengan bagian-bagian bandara yang mungkin kurang menarik namun tetap sangat penting, seperti pusat energi, stasiun pemadam kebakaran dan penyelamatan, jalan pendukung di darat, serta area perawatan. Secara keseluruhan, pada saat tahap pertama selesai sekitar tahun 2032, Al Maktoum International seharusnya sudah mampu menangani sekitar 130 juta penumpang per tahun, yang berarti 50% lebih banyak dibandingkan Dubai International saat ini. Setelah itu selesai, tahap kedua dapat dimulai dengan pembangunan gedung terminal kedua yang identik dan dibangun sejajar dengan yang pertama. Sistem bagasi, pasokan listrik, jaringan jalan, dan alat transportasi penumpang akan diperluas sesuai kebutuhan, sehingga kapasitasnya bisa mencapai 150 juta penumpang per tahun. Kemudian, untuk tahap ketiga dan terakhir yang akan menjadikan Al Maktoum sebagai raksasa seperti yang dijanjikan Dubai. Mengingat besarnya skala proyek ini, penyelesaian penuh tidak diharapkan terjadi hingga jauh di tahun 2050-an jika tidak lebih lama lagi. People Mover akan mencapai bentuk akhirnya, yaitu jaringan dengan 14 stasiun, dan Al Maktoum akan terhubung langsung ke jaringan transportasi Dubai sendiri. Hal ini akan dicapai dengan kemungkinan pembangunan Metro Express bernama Purple Line yang masih belum dikonfirmasi, perpanjangan jalur merah yang sudah diperluas hingga Expo City, serta tentunya Etihad Rail yang akan datang. Pada saat pembangunan selesai sepenuhnya, angkanya sangat mencengangkan. Kapasitas penumpang 260 juta per tahun, hampir 400 gate kontak, dan lebih dari 15 juta ton kargo. Itu 15 kali lebih banyak dari yang mereka tangani saat ini. Bahkan, pusat-pusat besar seperti Hong Kong dan Shanghai hanya menangani sebagian kecil dari angka itu. Jadi, bagaimana perkembangan saat ini di akhir tahun 2025? Jadi, desainnya sudah dipastikan, pekerjaan persiapan sudah disetujui, dan kontrak untuk sistem-sistem besar sudah dilelang. Kesepakatan bernilai miliaran dirham telah dikeluarkan untuk landasan pacu kedua, dengan pondasi dan utilitas sudah mulai dibangun. Para kontraktor juga sedang bersiap untuk sistem bagasi kereta otomatis. Dengan pemenangnya diharapkan diumumkan pada akhir tahun ini. Sementara itu, perusahaan penanganan darat raksasa Dubai, Danata, telah memulai uji coba terkait pada traktor bagasi otonom yang berjalan di antara pesawat dan ruang bagasi melalui rute yang telah ditentukan. Sekarang, beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan raksasa yang sudah ada, yaitu Bandara Internasional Dubai? Jika bandara itu beroperasi, sukses, dan menjadi keajaiban infrastruktur tersendiri, tentu saja bandara itu akan tetap berjalan sebagai hub sekunder. Namun, ternyata tidak demikian. Paul Griffiths, CEO Dubai Airports, mengatakan kepada pers bahwa membagi lalu lintas antara dua bandara mega yang begitu dekat satu sama lain sama sekali tidak masuk akal dan hanya akan menjadi masalah logistik. Pertama, hal itu akan memaksa penumpang dan maskapai untuk terus-menerus berpindah antara dua lokasi, yang pada akhirnya menghilangkan efisiensi yang membuat Dubai begitu menarik sebagai tempat persinggahan global sejak awal. Dan bukan hanya itu, kami juga diberitahu bahwa hampir semua aset di Dubai International akan mendekati akhir masa operasinya pada saat Al Maktoum siap setelah fase pertama. Jadi, daripada terus-menerus mengelola dua bandara, Dubai memilih untuk fokus pada satu bandara saja, yaitu bandara terbesar di dunia yang memang dibangun khusus untuk menjadi pusat masa depan kota ini sebagai hub global. Dan mengutip Griffiths, bandara ini akan lebih dari cukup untuk menyerap semua permintaan dan tekanan penerbangan Dubai, menangani setiap penerbangan komersial Emirates selama beberapa dekade ke depan. Ketika saatnya tiba untuk memindahkan Emirates Airline dan seluruh operasi penerbangan Dubai dari Dubai International, para pejabat mengatakan hal itu bisa terjadi hanya dalam waktu 3 hari saja. Artinya, memindahkan salah satu maskapai tersibuk di dunia, termasuk pesawat, staf, logistik, dan penumpang, hanya dalam satu akhir pekan. Itu bukan hanya menandai akhir dari sebuah era bagi Dubai International. Ini adalah titik balik bagi Dubai itu sendiri. Bandara itu membantu melambungkan kota ini menjadi persimpangan global, menempatkan kota futuristik yang penuh keragaman dan juga sebagai tempat kerja dan hiburan ini di peta dunia. Sekarang, Al Maktoum siap untuk melanjutkan warisan itu, memperkuat kekuatan Dubai, dan membuka babak baru dalam perjalanannya. Gerbang masuk yang membuka Dubai ke dunia akan melanjutkan tradisi itu, tetapi dalam skala baru, mencerminkan aspirasi kota ini. Satu bandara raksasa dengan sebuah kota lengkap untuk mendukungnya, dibangun untuk menangani masa depan perjalanan udara dalam skala yang belum pernah dilihat dunia. Terima kasih telah menonton.